Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dosen penguji yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Umayyah Nur Jamilah dengan NIM 21060025, mahasiswa program studi pendidikan sekolah dasar. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya bisa mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Penggunaan Model TGT Berbantuan Media Rolling Ball untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Kelas 3 Sekolah Dasar. Oke, baik. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada latar belakang, kemudian yang kedua ada rumusan masalah, kemudian yang ketiga ada tujuan penelitian, yang keempat ada manfaat penelitian, yang kelima ada kajian teori, yang keenam metode penelitian, yang ketujuh prosedur penelitian, kemudian yang kedelapan hasil dan pembahasan, serta yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, latar belakang. Nah, dalam penelitian ini, yang melatar belakanginya yaitu pendidikan nasional melalui profil pelajar Pancasila menekankan pentingnya kreativitas sebagai kompetensi abad 21 ini. Nah, dengan adanya profil pelajar Pancasila, kita juga bisa membuat para siswa menjadi lebih kreatif. Kemudian, adapun berpikir kreatif itu bisa menjadikan keterampilan emosional agar siswa mampu beradaptasi, mengemukakan solusi inovatif, dan menghadapi tantangan di era global kali ini. Kemudian ada fakta di lapangan. Fakta di lapangan yang saya teliti, pembelajaran masih menggunakan metode teacher center, yang dimana metode ini, metode ceramah, yang sering kali digunakan oleh sebagian guru karena mungkin dianggap yang paling mudah. Kemudian siswa itu pasif ya, karena mungkin kurangnya media atau masih kurangnya penerapan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa yang ada di kelas. Adapun fasilitas yang terbatas, karena fasilitas yang terbatas ini mungkin siswa itu menjadi pasif karena merasa bosan ataupun kurang menarik. Nah, dan yang kemudian ada inovasi guru yang minim. Kemudian model Teams Game Turnamen ini terbukti bahwa dapat meningkatkan motivasi, kerjasama, dan kreatif siswa melalui kompetensi yang sehat dan yang berbasis permainan. Oleh karena itu, kita membuat media, yaitu media rolling ball. Nah, media rolling ball ini media yang bisa membantu pembelajaran lebih interaktif, menyenangkan, dan mendorong siswa aktif serta berani berpendapat. Peneliti menerapkan model TGT berbantuan rolling ball untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 3 SD dalam penelitian ini. Nah, itulah latar belakang penelitian saya. Kemudian, ada rumusan masalah. Ada 3 poin yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimanakah peningkatan kemampuan berpikir kreatif pada siswa kelas 3 sekolah dasar menggunakan model Teams Game Turnamen atau TGT ini berbantuan media rolling ball. Kemudian yang kedua, bagaimana respon guru dan siswa kelas 3 sekolah dasar terhadap pembelajaran menggunakan model Teams Game Turnamen berbantuan media rolling ball dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Dan yang ketiga, bagaimanakah kendala guru dan siswa dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model Teams Game Turnamen berbantuan rolling ball. Nah, itu rumusan masalah dalam penelitian ini. Kemudian, ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian dalam penelitian ini ada 3 poin juga. Yang pertama, tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 3 sekolah dasar pada pembelajaran menggunakan model Team Game Turnamen berbantuan rolling ball. Yang kedua, respon guru dan siswa kelas 3 sekolah dasar terhadap pembelajaran menggunakan model Team Game Turnamen ini berbantuan rolling ball dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Adapun tujuan penelitian yang terakhir, yaitu mengetahui kendala guru dan siswa dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model Teams Game Turnamen berbantuan rolling ball. Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini, yang pertama manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini untuk memberikan kontribusi ide pembelajaran kreatif berbasis Teams Game Turnamen. Adapun manfaat praktis, yakni bagi guru sebagai panduan inovasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan agar menjadi lebih menarik dan efektif. Kemudian untuk siswa, untuk meningkatkan motivasi, keberanian, dan kemampuan berpikir kreatif. Kemudian bagi peneliti, untuk menjadi acuan serta dasar bagi penelitian lanjutan atau penelitian selanjutnya. Adapun poin berikutnya yaitu kajian teori. Nah,
Model Teams Game Turnamen ini adalah model pembelajaran yang kooperatif serta berbasis kelompok yang heterogen, bisa juga sebagai tutor sebaya dan berkompetensi yang sehat. Nah, model TGT ini selain modelnya yang kooperatif, ia juga berbasis kelompok heterogen yang dimana biasanya kelompok-kelompok heterogen itu bisa dibagi menjadi 5 atau 6 kelompok yang beranggotakan 5 atau 6 orang. Tutor sebaya. Nah, selain kita menjadi seorang guru, mungkin kita juga bisa berperan sebagai tutor sebaya. Kemudian, berpikir kreatif. Berpikir kreatif di sini memiliki beberapa indikator berpikir kreatif. Yang pertama, kelancaran. Yang kedua, keluasan. Yang ketiga, orisinilitas. Kemudian yang terakhir ada elaborasi. Adapun media rolling ball. Nah, media rolling ball ini adalah media permainan sederhana yang interaktif, menyenangkan, dan meningkatkan keterlibatan siswa. Adapun pendidikan kewarganegaraan yaitu pembelajaran yang dapat membentuk siswa menjadi warga negara yang cerdas, berkarakter, serta dapat bertanggung jawab. Selanjutnya, ada metode penelitian. Metode pada penelitian ini menggunakan mixed method dengan desain one group pretest post-test menggunakan jenis metode mixed method sequential explanatory. Mixed method ini adalah metode yang difokuskan terhadap pengumpulan atau menganalisis serta mencampurkan data kualitatif serta kuantitatif pada sebuah penelitian, baik itu tunggal maupun lanjutan. Adapun jenis metode yang digunakan adalah sequential explanatory, di mana berupa metode yang mengkombinasikan metode kuantitatif serta kualitatif. Dengan tahapan pertama dilaksanakan melalui penggunaan kuantitatif untuk kemudian dilanjutkan menggunakan metode kualitatif. Subjek yang digunakan adalah 30 siswa kelas 3 sekolah dasar SDN Gandrung Endah. Instrumen tes yang digunakan yaitu ada tes pilihan ganda, angket respon siswa, observasi guru, dan wawancara. Prosedur dalam metode penelitian ini dilaksanakan yang pertama yaitu pretest terlebih dahulu, kemudian melaksanakan pembelajaran dengan model Teams Game Turnamen atau TGT, kemudian menggunakan media bantuan rolling ball. Setelah belajar menggunakan pembelajaran dengan model TGT dan berbantuan media berbasis rolling ball ini, dilaksanakanlah post-test. Yang terakhir yaitu analisis data kuantitatif dan kualitatif. Adapun prosedur penelitiannya, yang pertama tahap persiapan. Dalam tahap persiapan ini, yang pertama kita lakukan adalah studi pendahuluan. Kemudian ada kajian literatur, kemudian penyusunan instrumen, persiapan media. Nah, itulah tahap persiapan. Yang kedua ada tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini, yang pertama adalah pemberian pretest untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Setelah itu, penerapan model TGT dan rolling ball selama 3 pertemuan. Kemudian yang terakhir, pemberian post-test untuk mengetahui peningkatan kemampuan kreatif. Nah, tahap yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Dalam tahap evaluasi ini, kita menganalisis data, hasil tes, angket, dan wawancara. Adapun hasil dan pembahasan. Hasil dalam penelitian ini, setelah memperoleh data, hasil pretest dan post-test, peneliti kemudian melakukan perhitungan untuk mencari nilai minimal, maksimal, rata-rata, serta standar deviasi. Peneliti memperoleh hasil berupa data-data sebagai berikut. Bisa dilihat pada tabel yang disajikan. Dari hasil tersebut, dapat dinyatakan bahwa skor pretest sebelum menerapkan model Teams Game Turnamen masih rendah dengan nilai maksimal mencapai 72, sedangkan KKM-nya yaitu 75. Hal ini menunjukkan bahwa nilai masih kurang dari KKM. Yang selanjutnya, adapun hasil dari respon siswa penggunaan model TGT dalam mengembangkan kemampuan berpikir kreatif. Bisa dilihat di grafik yang ada di dalam PowerPoint. Adapun hasil dan pembahasan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, hasil penelitian kuantitatif. Nilai rata-rata pretest yaitu 10,2. Kemudian dilakukanlah post-test yaitu mendapat nilai 19,88. Meningkat secara signifikan ya jika kita melihat, sedangkan kelas kontrol hanya meningkat dari 9,64 menjadi 16,68. Indikator berpikir kreatif juga meningkat.
kelancaran dan keluasan dari 70% menjadi 90%. Kemudian orisinalitas dan elaborasi juga mengalami peningkatan yang signifikan. Adapun hasil penelitian kualitatif respon guru, dari segi respon guru yaitu mendapat nilai yang positif. Model TGT dan rolling ball membuat siswa lebih aktif. Sedangkan respon siswa, mereka merasa senang, antusias, pembelajarannya lebih menyenangkan, dan mereka juga kelihatannya lebih semangat ya. Adapun kendala, waktu pembelajaran lebih lama, kemudian guru mungkin lebih susah untuk mengkondisikan situasi dan kondisi siswa di kelas. Kemudian kendalanya di persiapan media dan pengelolaan kelas membutuhkan perhatian yang sangat ekstra. Adapun pembahasannya, model Teams Game Turnamen berbantuan media rolling ball ini sangat efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Kemudian pembelajarannya pun lebih interaktif, siswa lebih berani mengemukakan pendapat. Selain itu, metode ini juga mendukung pada tujuan profil pelajar Pancasila, terutama pada aspek kreativitas. Adapun kendala teknis dapat diatasi dengan persiapan yang lebih matang. Yang terakhir, kesimpulan, ada beberapa poin. Poin yang pertama yaitu penerapan TGT berbantuan media rolling ball dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 3 SD. Kemudian yang kedua, guru dan siswa memberikan respon positif terhadap pembelajaran. Yang ketiga, kendala yang muncul adalah keterbatasan waktu, persiapan media, dan manajemen kelas. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Hasil penelitian skripsi saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.